Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi berkaitan dengan kaidah sastra. Ya, setelah sebelumnya Anda mengetahui bahwa ada perbedaan antara sastra sebagai sebuah ilmu dan juga sastra sebagai sebuah karya. Oleh karena itu, kaitan antara sastra sebagai sebuah ilmu dan juga nantinya objeknya yaitu karya sastra tentunya tidak akan lepas dari kaidah-kaidah yang memang diberlakukan, yang disepakati dalam memahami apa yang disebut dengan sastra. Nah, itulah yang akan kita sebut sebagai kaidah sastra. Mari kita mulai materinya. Kaidah sastra. Nah, kalau Anda cari padanan kata yang lain, tentunya banyak padanan-padanan kata yang untuk menunjukkan atau persamaan dari apa yang disebut dengan kaidah. Anggaplah misalkan Anda bisa mengatakan sebagai sebuah aturan, atau anggaplah misalkan Anda bisa menyebutkannya sebagai sebuah norma-norma, ya tentunya yang disepakati, yang berlaku nanti dalam memahami apa yang dimaksud dengan sastra. Nah, kaidah sastra itu setidaknya nantinya meliputi yang pertama itu ada kesatuan dalam keragaman, lalu nanti ada juga jarak estetis, jarak estetik atau jarak estetis, lalu berikutnya ada kontemplasi objektif, lalu ada penciptaan kerangka seni, lalu yang terakhir adalah apa yang disebut sebagai sebuah kreasi. Nah, kesatuan dalam keragaman dalam karya sastra itu apa yang akan kita bicarakan, ada yang satu di antara berbagai macam keberagaman seperti itu ya. Nah, dalam konteks keberagaman ini nanti kita akan berbicara bahwa pada dasarnya karya sebagai sebuah karya sastra sebagai sebuah karya sastra itu nanti akan meliputi 3 bagian, yaitu ada yang kita sebut sebagai karya puisi, karya prosa, dan juga dengan karya drama. Nah, di sekian ragam sastra, ada yang menyamakan, yaitu adalah tema. Nah, jadi nanti kita akan membahas tentang unsur-unsur pembangun sebuah karya sastra. Ya, jadi baik itu di dalam puisi, prosa maupun drama akan selalu ada nantinya yang disebut dengan tema. Jadi di antara ketiga karya sastra tersebut atau kita sebutnya sebagai sebuah genre, tema itu pasti ada seperti itu ya. Nah, sementara itu, tema-tema abadi yang ada dalam setiap karya sastra itu meliputi nantinya cinta dan kekuasaan. Nah, bahwa ada tema-tema abadi lah yang akan selalu muncul dalam sebuah karya sastra dimanapun, kapanpun, ya tidak terbatas ruang dan waktu, itu pasti nantinya dua hal ini selalu dibicarakan, ya cinta dan kekuasaan. Nah, cinta ini saya kira general ya, tidak hanya semata-mata nantinya cinta antara sepasang laki-laki dan perempuan, tapi kan nanti bisa merujuk juga misalkan cinta kepada orang tua, cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama, dan yang lain-lain seperti itu. Termasuk juga nantinya kekuasaan. Nah, banyak cerita-cerita dibangun, apalagi kalau kita berbicara nantinya sebuah epos gitu kan ya, yang agung misalkan tentang bercerita tentang kerajaan, pasti selalu nantinya berbicara harta, tahta, dan wanita. Nah, kan nanti disitulah ada berbagai macam perebutan kekuasaan yang nantinya disajikan dalam sebuah cerita. Nah, aspek ini tadi seperti yang saya katakan bahwa tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, ya tidak dibatasi juga oleh batas-batas seperti geografis. Contohnya, misalkan saya bisa berikan contoh, ada beberapa tema-tema yang sama di berbagai macam wilayah di dunia yang bercerita tentang tema yang sama. Misalkan ada cerita Oedipus Rex karya Sophocles ya, yang non jauh di Yunani kuno gitu kan ya, yang bercerita tentang kasus incest, Oedipus kompleks gitu ya. Lalu berikutnya di tanah Jawa, tepatnya di daerah Sunda, mungkin bisa saya katakan seperti itu, ada cerita yang hampir mirip sama, yaitu bercerita tentang Sangkuriang Dayang Sumbi. Ya, Sangkuriang Dayang Sumbi sebagaimana Anda ketahui bahwa cerita ini merupakan cerita tentang salah satu kasus incest yang ada di Nusantara, ya, di mana Sangkuriang seorang lelaki muda yang menyukai seorang perempuan yang usianya jauh di atas dia, yang notabene merupakan ibunya. Nah, lalu berikutnya ada cerita di Jawa juga, ada dalam Babat Tanah Jawi diceritakan ada cerita tentang Prabu Watugunung. Lebih kurangnya sama ceritanya seperti Sangkuriang ya.
Jadi, seperti yang tadi saya katakan bahwa tema-tema abadi seperti cinta dan kekuasaan itu tidak terbatas oleh ruang-ruang waktu, lalu tidak terbatas juga oleh batas-batas geografis seperti yang saya contohkan. Temanya sama, yaitu cinta, tapi kan waktunya berbeda antara Oedipus misalkan dengan Sang Kuryang, lalu berikutnya dengan Prabu Watugunung. Ya, ataupun, sejauh ini memang belum ada penelitian yang membahas kapan, cerita mana dulu yang lebih dulu diceritakan. Tapi bukan itu poinnya ya, poinnya itu adalah kita sedang berbicara bahwa tema cinta dan kekuasaan itu akan selalu hadir dalam, cerita-cerita dimanapun dan kapanpun. Sama misalkan cerita yang lainnya yang sangat populer, ada cerita tentang Romeo Juliet ya, karya Shakespeare, lalu berikutnya ada Sanpek Engtai ya, itu ya sama juga cerita cinta kasih tak sampai yang ada di tanah Cina, Tiongkok. Lalu di tanah Jawa misalkan ada cerita yang hampir sama temanya itu yaitu cerita tentang Roro Mendut. Ya, bagaimana nantinya cinta Roro Mendut terhadap Rono Cito itu kandas dan lain-lain seperti itu ya. Nah, dari beberapa cerita yang tadi saya bahas itu menandakan bahwa dalam setiap karya sastra itu tema-tema yang abadi seperti cinta dan kekuasaan itu akan nantinya muncul. Nah, di masing-masing nantinya apa namanya itu genre sastra tersebut, tema itu barang tentu pasti ada. Nah, aspek yang kedua dalam kaidah sastra yaitu kontemplasi objektif. Ya, bahwa pada dasarnya karya sastra itu merupakan sebuah karya hasil perenungan ya yang ditambah nantinya dengan imajinasi seorang pengarangnya, pengetahuan pengarangnya dan lain-lain kemudian dicampur diramu menjadi sebuah karya fiksi. Nah, kalau berdasarkan KBBI, kontemplasi itu diartikan sebagai sebuah renungan dengan penuh kebulatan pikir atau dengan penuh sebuah perhatian. Nah, pada hakikatnya seperti yang tadi saya katakan, bahwa karya sastra itu tercipta sebagai hasil perenungan, pengembangan imajinasi, perenungan, penuangan ide dengan pola-pola estetik, gitu ya. Adapun nantinya kita bisa berbicara juga bahwa kejadian atau fenomena yang ditangkap atau yang nantinya diterima oleh pengarang atau sastrawannya itu nantinya bisa dia masukkan juga yang tentunya nantinya dengan berbagai macam kesepakatan, berbagai macam perenungan, pengembangan imajinasi, sehingga fakta-fakta yang ada di dalam karya fiksi itu tetap sifatnya itu fiktif. Nah, kontemplasi objektif bisa kita artikan sebagai sebuah proses perenungan terhadap hidup dan kehidupan manusia dan kemanusiaan, bisa juga bersifat profetik. Nah, pada dasarnya karya sastra itu akan selalu berbicara tentang itu, poinnya itu hidup dan kehidupan. Juga karena dasarnya itu bagian dari humaniora, ilmu humaniora, kata kuncinya itu human, manusia. Nah, oleh karena itu, karya sastra selalu akan berbicara tentang manusia dan kemanusiaan. Nah, adapun nantinya beberapa pengembangan-pengembangannya, salah satunya itu bisa berbicara juga tentang profetik, yaitu tentang keilahian, tentang kenabian, dan lain-lain seperti itu. Ya. Yang berikutnya adalah penciptaan kerangka seni. Nah, pada dasarnya sastra itu merupakan seni estetik yang mediumnya menggunakan bahasa, gitu kan ya. Itu secara definisi sederhana yang bisa kita definisikan tentang sastra. Nah, kerangka seni dalam sastra itu nantinya meliputi rancang bangun dalam sebuah struktur teks. Nah, yang perlu kita ingat adalah kalau kita berbicara genre sastra, hakikatnya itu kita berbicara nantinya teks sastra, walaupun nanti ada beberapa misalkan dalam konteks sastra lisan gitu kan ya, tapi tetap saja kalau kita berbicara rancang bangun nantinya kita berbicara secara sederhana nanti ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Nah, teks sastra itu nantinya bisa kita katakan sebagai teks monolog, lalu ada teks dialog, dan juga nantinya ada teks berlapis atau kita sebutnya sebagai teks naratif lah, seperti itu ya. Puisi itu selalu nantinya dikatakan sebagai sebuah teks monolog. Nah, sementara kalau drama ya bisa dikatakan juga sebagai sebuah teks dialog, ya karena kan nanti akan selalu ada muncul dialog-dialog percakapan dan lain seperti itu. Nah, termasuk juga nantinya kalau di dalam karya prosa itu selalu disebutnya sebagai sebuah teks berlapis atau sebuah teks naratif, yang dimana nanti monolognya ada, dialognya ada, ya dibubuhi dengan nantinya narator yang diisi oleh narasi yang diisi oleh narator. Nah, kalau beranjak pada definisi tadi bahwa sastra itu merupakan seni estetik yang mediumnya menggunakan bahasa,
Jangan lupa bahwa penggunaan di dalam teks sastra itu nanti kita akan berbicara bagaimana nanti pilihan-pilihan kata itu nantinya disematkan di dalam karya-karyanya, ya kita sebutnya sebagai diksi. Bahwa diksi itu merupakan pilihan-pilihan kata yang dipilih nantinya agar mengejar nantinya muatan-muatan estetik. Nah, jangan lupa bahwa karya sastra itu adalah seni estetik gitu ya, mengedepankan keindahan dan lain-lain seperti itu. Walaupun dalam konteks beberapa puisi, misalkan ada beberapa kata ordinary language atau bahasa sehari-hari yang tampaknya kalau dirangkai menjadi sebuah baris, menjadi sebuah bait, ya jadi tetap indah juga. Jadi tidak serta-merta nantinya diksi itu harus selalu maknanya itu puitis atau maknanya itu konotatif. Kata yang maknanya denotatif juga kalau dikemas dengan muatan-muatan estetik bisa menjadi nantinya sebagai sebuah karya puisi yang indah. Lalu berikutnya yang tak kalah penting adalah tentunya karya sastra juga nantinya selalu mempertimbangkan bagaimana pola-pola kalimat dan juga bentuk sintaksis digunakan ya. Walaupun karya sastra itu atau seorang pengarang itu dibekali dengan lisentia poetica, hak seorang pengarang untuk mengotak-atik bahasa maupun untuk mengeksplorasi bahasanya, tetap aja gitu kan ya, bahwa aturan-aturan yang baku sebagai sebuah kaidah bahasa itu tidak boleh dilanggar atau tidak boleh ditinggalkan, walaupun dalam beberapa kesempatan misalkan di puisi 70 80-an banyak juga yang pelanggaran-pelanggaran terhadap misalkan kaidah bahasa tersebut. Nah, semata-mata itu nantinya untuk mengejar muatan-muatan estetik yang memang ada di dalamnya. Itu tidak apa-apa walaupun secara pemaknaan nanti maknanya itu tidak bermakna atau nonsens. Tapi harus dipertimbangkan dulu bahwa aturan-aturan atau kaidah kebahasaan itu nanti perlu dimunculkan juga. Nah, termasuk juga nantinya bentuk pemaknaan dalam bentuk semantis, simbol dan majas dan lain-lain seperti itu. Nah, misalkan kalau kita berbicara pilihan diksi, ada hal yang kita selalu katakan ada umum ke khusus gitu ya, atau khusus ke umum, induksi, deduksi gitu ya, atau kata resmi atau tidak resmi, bahasa formal ataupun non formal, arkaik, jargon dan juga jenis-jenis kata. Itu salah satu nantinya bagian-bagian pilihan kata yang nantinya bisa dimunculkan ya dalam pilihan diksi. Nah, tidak serta-merta di puisi aja sih, kita di dalam prosa maupun dalam drama, pilihan-pilihan diksi ini nantinya akan berpengaruh juga ya dalam penentuan keindahan sebuah karya sastra tersebut. Nah, kalau pola-pola kalimat ya dalam bentuk sintaksis ya tentunya kan nanti akan banyak juga ditemukan bagaimana kalimat tunggal, nanti ada kalimat majemuk. Ya kita kan nanti akan berbicara kalimat dalam bahasa Indonesia itu sifatnya predikatif, pasti memiliki fungsi predikat yang nanti subjeknya itu mengiringi baik sebelum predikat maupun sesudah predikat. Lalu secara ilmu bahasa, secara kaidah bahasa kita menyebutnya nanti ada kalimat inversi, ada kalimat versi seperti itu ya. Juga nantinya ada berita, tanya, perintah, ada konstruksi kalimat menyimpang dan teratur, paralelisme dan lain-lain lah seperti itu sebagai bentuk sintaksis itu nantinya memungkinkan muncul ya di dalam sebuah karya sastra yang tujuan utamanya itu untuk mengajar nantinya muatan-muatan estetik seperti itu ya. Nah, jangan lupa juga bahwa majas itu akan menjadi penting. Ya, tidak serta-merta nantinya gaya bahasa saja ya, tapi tentunya dalam ilmu gaya bahasa yang disebut dengan ilmu stilistika ya. Jadi ada ilmu yang mempelajari tentang gaya bahasa, namanya itu stilistika. Nah, salah satu nantinya aspek estetis yang digunakan sebagai bagian dari aspek bahasa tersebut adalah penggunaan majas ya. Ya tentunya kan banyak majas yang bisa digunakan, namun beberapa yang nantinya sering muncul itu seperti misalkan majas pertentangan seperti paralelisme, lalu ada dalam bentuk analogi nanti misalkan ada majas metafora yang sering begitu banyak digunakan, ada personifikasi dan juga nantinya perumpamaan, termasuk nantinya majas kontiguitas seperti metonimia, sinekdok ya. Tentunya nanti Anda akan harus mengingat-ingat lagi yang berkaitan dengan tempro parte, prasport oto sebagai sebuah gaya bahasa ya, atau lazimnya kita sebut sebagai sebuah majas. Nah, yang tak kalah penting adalah kreasi.
Nah, gitu ya. Jadi terakhir gitu ya, sebelum kita membahas kreasi itu sebetulnya ada bagian yang lain, yaitu berkaitan dengan jarak estetik. Nah, jarak estetik itu merupakan kaidah sastra yang memang digunakan untuk menunjukkan kehadiran pengarang gitu ya. Jadi atau kehadiran si pencipta. Nah, jadi ada anggapan bahwa ketika sebuah karya sastra itu lahir, bahwa pencipta itu sudah mati. Ya, bahwa karya yang tercipta itu sudah nantinya milik dari pembaca, pembaca berhak untuk menafsirkan karena sifat sastra itu multitafsir gitu ya. Jadi tidak ada nantinya hubungan lagi atau tidak ada kaitan lagi nantinya dengan pengarang, ya nanti hidup si karya tersebut ditentukan oleh nantinya karya itu sendiri, ya cerita di dalamnya, gitu kan ya, muatan di dalamnya, termasuk nantinya bagaimana peran pembaca dalam menafsirkannya, termasuk juga nantinya kehadiran pengarang di dalam cerita dan juga apa namanya teh bisa kita kategorikan sebagai pencerita intern juga sebagai pencerita ekstern. Nah, kalau pengarang di dalam cerita, biasanya dia nantinya akan menunjukkan satu kata kuncinya itu dia beraku-aku. Ya, dia menunjukkan kata ganti orang pertamanya itu muncul sebagai aku. Aku seorang pengarang itu muncul. Kalau pengarang di luar cerita sebagai pengarang intern, ekstern, gitu ya, pengarang nanti akan diwakili oleh apa namanya tokoh-tokoh yang dia ciptakan untuk menuangkan gagasan-gagasannya di dalam sebuah sebuah cerita. Nah, itulah yang disebut dengan jarak estetik sehingga nantinya ada jarak antara pengarang dengan si karyanya, begitu nantinya karya dengan si pembacanya seperti itu. Tapi jangan lupa ketika karya sastra itu dituliskan ya nantinya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Pengarang bisa mati ya, tapi karyanya tetap abadi seperti itu. Di kaidah sastra yang terakhir, kita akan berbicara tentang proses kreasi. Nah, bahwa pada dasarnya kita akan mengacu pada dua konsep yang dikemukakan oleh Plato dan juga Aristoteles. Nah, bahwa Plato mengatakan bahwa seni itu merupakan sebuah tiruan, atau beliau menyebutnya itu sebagai sebuah proses mimesis atau mimetik, yang bahwa Plato mencontohkan bahwa seorang tukang kayu, gitu ya, dia sebetulnya tidak menciptakan hal baru, ya dia itu nantinya menciptakan sesuatu yang sebetulnya sudah ada pola-polanya. Kemudian istilah Plato itu kita sebut sebagai sebuah form, gitu ya, form gitu ya, formula gitu kan ya, forma gitu kan ya. Nah, jadi kalau kata Plato sebetulnya ada forma-forma yang sebetulnya atau formula-formula yang nantinya dijadikan sebagai sebuah acuan yang nantinya itu terus berulang, terus berulang, terus berulang ya. Sehingga nantinya Plato selalu mengatakan bahwa seniman, salah satu contohnya misalkan pelukis itu sebetulnya dia seorang peniru. Peniru misalkan dari alam, ketika dia melukis alam, ketika dia melukis manusia sebetulnya wujud manusianya ada, kemudian dia tiru seperti itu, tidak lebih dari seperti itu ya. Jadi setiap seniman itu seorang peniru ya, pada hakikatnya setiap karya seni itu merupakan sebuah tiruan atau konsep Plato tersebut disebut dengan konsep mimesis. Namun kalau kata Aristoteles benar bahwa karya seni itu akan selalu merujuk pada konsep Plato yang disebut dengan tiruan atau mimesis tadi. Namun yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa karya seni itu juga merupakan sebagai sebuah hasil kreasi imajinasi si penciptanya, atau dengan bahasa lainnya itu Aristoteles mengatakannya bahwa sebagai sebuah kreasi atau kreatio ya, ya bahwa pada dasarnya nantinya ada formula, ada apa acuan yang diacu, tetap aja nantinya antara satu seniman dengan seniman yang lain kalau toh dihadapkan pada objek yang sama gitu kan ya, nantinya akan beda kualitasnya tergantung bagaimana eh, kreativitas dari si seniman tersebut dalam mengolah objek yang sama tersebut. Nah, itulah yang memang membedakan nantinya apa konsep berkesenian menurut Plato maupun menurut Aristoteles, dan bahwa pada dasarnya sastra itu merupakan sebuah hasil kreasi estetik yang mediumnya atau memanfaatkan bahasa sebagai mediumnya. Nah, oleh karena itu terlepas dari nantinya konsep apa namanya meniru ataupun nantinya kreasi ya, karya sastra itu sebagai bentuk kreativitas, sebagai sebagai sebuah bentuk kreasi dari seorang senimannya seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada materi tentang kaidah sastra. Ya, berikutnya kita akan masuk pada materi-materi lainnya. Salah satunya kita akan membahas tentang rancang bangun karya sastra. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.